Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan menyikapi kekacauan demi mewujudkan damai sejahtera. Sebab firman Tuhan dalam 1 Korintus 14 ayat 33, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Di tengah-tengah masyarakat, kita menyaksikan bagaimana tawuran antar pelajar, tawuran antar anak-anak pemuda terjadi di mana-mana dan menelan tidak sedikit korban. Ada perang antar geng satu dengan yang lain dan menggunakan senjata tajam. Tidak sedikit juga yang tewas di tempat kejadian. Ada berbagai penjampretan terjadi dan tanpa hati nurani, tanpa belas kasihan, menjadikan orang lain menjadi korban. Mengapa hal ini semua terjadi? Firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ terjadi berbagai macam kejahatan. Dan itulah yang kita saksikan di tengah-tengah masyarakat saat ini. Siapa yang bertanggung jawab menyikapi kekacauan ini? Tentu yang pertama, orang tua dalam keluarga memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Orang tua tidak hanya memberi kebutuhan jasmani, mencukupkan apa yang diperlukan di dalam proses pendidikan, tetapi orang tua punya tanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya. Bila mana tanggung jawab ini diabaikan, maka anak-anak itu tatkala mereka berada di luar rumah, mereka mengikuti teman-temannya yang mengajak untuk berbuat yang tidak baik. Di sini juga ada tanggung jawab dari pihak pendidik, supaya pendidikan dan ilmu pengetahuan yang diberikan tidak hanya melulu ilmu pengetahuan tentang fisika dan lain-lain sebagainya, tetapi pengetahuan tentang budi pekerti. Bagaimana hal ini ditanamkan dalam kehidupan anak-anak sejak dari usia dini. Di sini juga ada tugas dan tanggung jawab pihak legislatif di dalam mengevaluasi undang-undang peraturan yang diberlakukan. Saya memiliki keyakinan bahwa pihak DPR tatkala menetapkan undang-undang, ada perlakuan khusus kepada anak-anak yang berada di bawah umur. Tentu ini menyangkut karena melihat agar masa depan anak itu tidak menjadi hancur. Tetapi dalam kenyataannya, peraturan yang baik ini justru disalahgunakan untuk berbuat tawuran, melakukan perang antar geng. Karena ada tersembunyi di dalam batin mereka bahwa tatkala ditangkap dan diproses, kita ada perlakuan istimewa karena kita berada di bawah usia orang dewasa. Ini juga tanggung jawab dari pihak kepolisian untuk memberikan efek jerah dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Saudaraku, tanggung jawab dari pihak rohaniawan, para pemimpin-pemimpin agama, ini hal yang sangat penting. Betapa baiknya bila mana pengikut-pengikut agama tidak hanya mereka sekedar menghafal, tetapi bagaimana mereka menghayati nilai-nilai pendidikan agama, etika moral yang diajarkan di dalam agama. Kita sama-sama mengerti bahwa tidak ada agama yang mengajarkan pengikutnya berbuat yang jahat. Itulah sebabnya para rohaniawan harus menyadari tanggung jawabnya
ketika melihat fenomena dalam masyarakat yang penuh dengan kekacauan dan perang antar komunitas. Bagaimana pihak rohaniawan dan para aktivis agama bisa memberikan bimbingan, penyuluhan, konseling kepada warganya dari usia muda sampai kepada yang sudah dewasa. Saudaraku yang terkasih, ini tanggung jawab kita bersama di hadapan Tuhan. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan. Yang Allah kehendaki adalah ketenangan dan damai sejahtera. Semoga renungan ini memotivasi kita dan menyadarkan kita akan tanggung jawab kita masing-masing. Tuhan memberkati.